Shalom, selamat baku dapa dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Dalam Matius pasal 4 ayat ke-19, Matius 4 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Ketika Tuhan Yesus berjalan di tepi Danau Galilea, untuk pertama kalinya dia mulai berkarya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia. Dia memilih 4 orang murid, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Kemudian Yakobus dengan Yohanes, kakak beradik, anak-anak Zebedeus. Lalu dia berkata, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Di tengah profesi sebagai nelayan, Tuhan Yesus mau panggil mari untuk mengubah paradigma, mengubah orientasi berpikir, mengarahkan kehidupan mereka bukan kepada materialis semata-mata. Karena nelayan, pokok kehidupan mereka selalu bertumpu kepada pekerjaan mencari ikan dan duit. Cari doi bukan berdosa. Doi sangat menunjang kehidupan dan pelayanan. Tetapi kalau fokus kita kepada uang, tidak fokus kepada kerajaan Allah, maka itu yang Tuhan Yesus mau ubah. Dia panggil mari, artinya datang, membaharui pola pikir, orientasi, membaharui pribadi, datang pada pertobatan, mengenal Kristus. Lalu yang kedua dia katakan, ikutlah aku. Ikutlah aku itu dia mengajak adakan persekutuan yang akrab dengan dirinya. Sebab kalau persekutuan dan akrab dengan dirinya, itu berarti hidup ini memiliki kepastian. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Roma 8 ayat 1, "Dan sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Itu berarti bahwa kalau kita persekutukan diri dengan Tuhan Yesus, kita memiliki kehidupan kekal dan neraka itu bukan terampai sampah lagi. Neraka itu bukan milik kita lagi. Karena kita sudah dipindahkan daripada maut kepada hidup, dari neraka ke sorga. Yohanes 5 ayat 24. Lalu kita diajak bersekutu dengan dia dalam membaca Alkitab dan berdoa. Karena di situ kita mengenal dia lebih dekat lagi. Baru yang ketiga, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan. Dan kujadikan panggilan pembentukan, diproses supaya kita ini menjadi lebih bermakna. Dalam menjadi proses tidak menyenangkan pasti. Kehidupan yang berproses selalu diikuti oleh kesusahan, selalu diikuti oleh penderitaan. Proses itu artinya masa di mana kita dibentuk, dipoles, dikikis, digurinda untuk karakter-karakter yang kurang baik diperbaiki menjadi baik. Itu pembentukan. Lalu kemudian Tuhan bersikut, "Mari ikutlah aku, kamu akan jadikan penjala manusia." Setelah paradigma kita diubah, orientasi berpikir kita diubah dari materialisme ke kehidupan kekal, dari diri sendiri kepada dunia orang lain, keselamatan bagi orang lain. Lalu kita diminta supaya kita kuat iman kita, dewasa, bertumbuh dekat dengan Kristus. Maka kita diajak bersekutu dengan dia dan menjalani proses pembentukan, siap, tabah. Buanglah segala kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, dan pandanglah bahwa di balik dari proses, setelah kita selesai diproses, ada berkat-berkat yang datang.
Jadi berkat itu akan mengiringi proses. Proses itu dikejar oleh penderitaan. Tapi berkat akan mengejar kita setelah proses selesai. Dan ketika proses selesai, kita akan jadi penjala. Artinya orang yang terampil, orang yang bijak, orang yang mampu untuk memenangkan orang lain. Atau orang yang dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Siapkanlah diri kita untuk diproses supaya kita disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Jadilah orang Kristen pemenang, karena kita umat lebih dari seorang pemenang. Amin. Tuhan Yesus berkati.